Halo, Bapak Ibu, saat ini saya akan menjawab dan menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada saya. Tetapi sebelum kita membahas dan sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, Bapak Ibu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel saya, oke? Jadi ini adalah panduan teknis untuk penilaian uji kinerja portofolio UKM PPG. Nah, Bapak Ibu, untuk panduan teknis ini Bapak Ibu bisa mendownloadnya di laman resmi UKM PPG, oke? Sehingga Bapak Ibu bisa mempelajarinya dan memahami tentang panduan ini sehingga Bapak Ibu tidak melakukan kesalahan pada saat Bapak Ibu mengikuti uji kinerja PPG dalam jabatan ini. Baiklah. Pertanyaan yang pertama ada yang menanyakan bahwa, Ibu, apakah bisa kalau kita sudah mengupload PTK, laporan studi kasusnya tidak perlu lagi diupload? Nah, saya akan mencoba menjawab untuk pertanyaan ini. Jadi untuk pertanyaan pertama ini, Bapak Ibu, untuk laporan studi kasus itu wajib Bapak Ibu upload karena untuk laporan studi kasus itu berbeda dengan PTK atau jurnal ilmiah yang sudah Bapak Ibu siapkan. Untuk PTK itu sendiri masuk di komponen penelitian dan publikasi. Nah, ini ada 4 komponen portofolio yang wajib. Itu yang pertama adalah penelitian dan publikasi. Penelitian dan publikasi dibuktikan dengan kepemilikan laporan penelitian atau artikel yang diseminarkan atau dibahas di forum ilmiah tertentu dan dimuat dalam proceeding atau artikel yang dimuat dalam jurnal ilmiah terakreditasi maupun tidak terakreditasi, tulisan ilmiah populer yang dimuat dalam majalah, tabloid, koran, baik yang terbit lokal, regional, nasional maupun internasional yang relevan dengan mata pelajaran yang diampu baik individu maupun kelompok. Jadi PTK itu berbeda dengan laporan studi kasus. PTK itu masuk di 4 komponen yang wajib. Jadi sebaiknya Bapak Ibu silahkan menghasilkan suatu laporan studi kasus karena pada saat Bapak Ibu melaksanakan UKIN PPG dalam jabatan ini ada satu kolom tersendiri yang disiapkan untuk laporan studi kasus ini. Jadi berbeda dengan yang 4 komponen yang wajib tersebut. Yaitu 4 komponen yang wajib itu pasti Bapak Ibu sudah tahu, yaitu yang pertama penelitian dan publikasi, yang kedua itu adalah refleksi diri, yang ketiga adalah pencarian informasi baru, dan yang keempat adalah menghasilkan karya inovasi. Yang ingin saya ulangi sekali lagi bahwa Bapak Ibu wajib menyiapkan laporan studi kasus. Nah, sebelum itu saya ingin menjelaskan bahwa salah satu dari uji komprehensif atau UKM PPG Daljab adalah mengunggah dokumen studi kasus. Dokumen studi kasus tersebut wajib diupload, oke Bapak Ibu? Nah, di sini UKM PPG merupakan ujian tahap akhir yang menjadi penentu kelulusan peserta dalam seluruh rangkaian program PPG dalam jabatan. Peserta PPG dalam jabatan diharuskan mendapatkan nilai ambang batas yakni 70. Peserta yang mendapat nilai kurang dari 70 maka dinyatakan tidak lulus. Laporan studi kasus itu sendiri berupaya untuk menguraikan permasalahan yang ada dalam lingkup sekolah. Permasalahan yang disusun dalam studi kasus adalah permasalahan nyata atau real yang Bapak Ibu temui pada saat Bapak Ibu melaksanakan proses belajar mengajar. Dan laporan studi kasus itu menguraikan masalah yang berkaitan dengan bidang belajar, baik tugas di kelas maupun tugas di rumah. Masalah seperti itu bisa terjadi karena siswa menganggap enteng tugas yang diberikan guru, tidak adanya motivasi untuk segera mengerjakan tugas, dan tidak dapat mengatur waktu. Terlebih lagi, laporan studi kasus disusun berdasarkan pengalaman sendiri, yakni kasus yang ditemukan selama praktek pembelajaran. Laporan studi kasus ini dapat disusun dengan menggunakan metode STAR ya Bapak Ibu. Jadi untuk memudahkan Bapak Ibu memahami tentang laporan studi kasus ini, Bapak Ibu bisa melihat contoh yang pernah saya upload di video saya. Silakan Bapak Ibu pelajari dan Bapak Ibu bisa mendownload
contoh laporan studi kasus yang saya upload ini untuk dijadikan referensi agar Bapak Ibu bisa menyusun laporan studi kasus milik Bapak Ibu. Oke, jadi saya ulangi sekali lagi bahwa laporan studi kasus itu berbeda dengan PTK yang sudah Bapak Ibu siapkan ya. Jadi laporan studi kasus harus Bapak Ibu siapkan karena laporan studi kasus ini juga bisa menambah nilai Bapak Ibu dalam mengikuti UKM PPG dalam jabatan ini. Oke, Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ada yang menanyakan, Ibu, pada saat kita melaksanakan uji kinerja, apakah dosennya masih sit-in atau dosennya masih memantau proses pelaksanaan pembelajaran tersebut atau tidak? Jadi jawabannya, pada saat kita melaksanakan uji kinerja PPG dalam jabatan ini, Bapak Ibu dosen maupun Bapak Ibu guru pamong tidak lagi sit-in atau tidak lagi memantau aktivitas pembelajaran tersebut. Jadi benar-benar hanya kita sebagai guru dan peserta didik yang melaksanakan pembelajaran tersebut dengan video yang akan dieditnya berdurasi 30-40 menit dan pastinya akan dibantu oleh teman-teman atau siapapun yang Bapak Ibu minta tolong untuk mengambil video pembelajaran kita tersebut. Jadi, saya ulangi bahwa pada saat kita melaksanakan uji kinerja ini, Bapak Ibu dosen tidak lagi sit-in, oke? Kemudian di sini, untuk komponen refleksi diri ini juga Bapak Ibu bisa mengecek video saya tentang komponen refleksi diri agar Bapak Ibu bisa menyusun refleksi diri milik Bapak Ibu. Jadi, komponen refleksi diri dideskripsikan dengan narasi tentang proses perbaikan kinerja profesional secara terus-menerus yang dilakukan oleh mahasiswa PPG, baik dalam pengembangan diri, termasuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi pembelajaran pada khususnya, melaksanakan penelitian, mengembangkan karya inovasi, dan juga terkait pelaksanaan tugas guru secara umum meliputi berpikir, berperilaku, dan berinteraksi dengan orang lain. Analisis ini mendeskripsikan apakah pengembangan diri, penelitian, dan pengembangan karya inovatif sudah direncanakan, dilaksanakan, dan dinilai secara baik. Jadi, hal-hal yang sudah berhasil diceritakan untuk dijadikan penguatan kegiatan berikutnya. Perubahan atau perbaikan yang telah dilakukan mahasiswa tersebut dilampirkan. Jadi itu merupakan komponen refleksi diri. Kemudian untuk pencarian informasi baru, Bapak Ibu pasti sudah tahu bahwa pencarian informasi baru ini dibuktikan dengan mengikuti kegiatan untuk meningkatkan kompetensi diri. Kegiatan ini berupa pendidikan dan latihan, lokakarya, seminar atau webinar konferensi, dan juga kegiatan lain yang mendukung peningkatan kualitas diri. Nah, untuk komponen pencarian informasi ini, Bapak Ibu silakan siapkan sertifikat-sertifikat diklat yang pernah Bapak Ibu ikuti sebelum Bapak Ibu mengikuti kuliah PPG dalam jabatan ini, oke? Kemudian yang keempat itu adalah komponen menghasilkan inovasi baru. Nah, di situ Bapak Ibu bisa menyiapkan buku atau modul ajar selama 1 semester, atau juga Bapak Ibu bisa menyiapkan alat atau media pembelajaran, misalnya alat peraga sederhana, alat bantu praktik, alat bantu musik, dan alat bantu lain yang membantu kelancaran proses pembelajaran atau pembimbingan di sekolah, atau bisa juga Bapak Ibu menyiapkan LKPD 1 semester, silakan. Atau bisa Bapak Ibu menyiapkan video pembelajaran inovatif, silakan disiapkan. Kemudian yang terakhir itu adalah 2 komponen tambahan. Nah, 2 komponen tambahan itu Bapak Ibu juga pasti sudah tahu bahwa meliputi prestasi dan juga pengabdian pada masyarakat. Nah, prestasi ini kalau misalnya Bapak Ibu pernah memperoleh kejuaraan atau Bapak Ibu mengikuti kompetisi-kompetisi misalnya sebagai guru berprestasi atau kompetensi lain di bidang pendidikan atau bidang lain yang sangat berhubungan dengan bidang keahlian Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu cantumkan atau silakan Bapak Ibu siapkan sertifikatnya sehingga pada saat Bapak Ibu melaksanakan UKIN, Bapak Ibu bisa menguploadnya. Kemudian yang terakhir itu komponen pengabdian pada masyarakat.
Itu Bapak Ibu bisa mengupload sertifikat atau juga Bapak Ibu bisa mengupload SK-SK kegiatan-kegiatan baik kegiatan di masyarakat maupun di lingkungan sekolah, misalnya kegiatan penilaian peserta didik baru, kegiatan ujian, dan lain sebagainya. Silakan Bapak Ibu menyiapkan sertifikatnya atau surat keputusan atau surat tugas atau surat keterangan dari kepala sekolah atau dari lembaga penyelenggara. Oke? Nah, di sini saya mau sampaikan bahwa laporan studi kasus itu ada satu kolom tersendiri yang disiapkan untuk diupload laporan studi kasus. Selain dari 4 komponen yang wajib dan 2 komponen tambahan ini, ada satu kolom yang disiapkan agar Bapak Ibu bisa mengupload laporan studi kasus. Jadi, yang ingin saya sampaikan sekali lagi bahwa laporan studi kasus berbeda dengan PTK yang sudah Bapak Ibu siapkan. Jadi laporan studi kasus ini wajib Bapak Ibu menyusunnya sehingga Bapak Ibu bisa menguploadnya pada saat Bapak Ibu melaksanakan uji kinerja atau pada saat Bapak Ibu sudah mendapatkan jadwal UKIN PPG dalam jabatan. Oke Bapak Ibu, jika ingin ada pertanyaan atau masih ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Saya akan mencoba menjelaskan apa yang disampaikan atau apa yang ditanyakan oleh Bapak Ibu sekalian. Saya doakan semoga Bapak Ibu selalu sukses melaksanakan uji kinerja dan juga Bapak Ibu bisa sukses melaksanakan uji pengetahuan. Tetap semangat, semoga Bapak Ibu lulus UKM PPG. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya.